Penelitian hati dan jantung empedu. Hati adalah organ yang melakukan banyak fungsi vital dalam tubuh dan bertanggung jawab dalam proses metabolisme serta berperan dalam sistem pencernaan sekresi dan pembentukan sel darah merah. Berat hati kira-kira 1.200 sampai 1.500 gram. Kantung empedu merupakan bagian dari traktus biliaris dan terletak di rongga perut kita. Fungsi utama kantung empedu adalah untuk menyimpan, mengentalkan, dan meretransmita empedu ke saluran pencernaan. A. Pemeriksaan bilirubin. 1. Jenis pemeriksaan. Pemeriksaan bilirubin yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur jumlah total bilirubin yang ada di dalam darah. Yang kedua, metode. Metode pemeriksaan ini menggunakan metode modified genetic growth. Tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui kadar bilirubin seseorang yang diperiksa dalam mg/dl. Selanjutnya, alat dan bahan. Ada tabung reaksi, mikropipet, blue tip, dan yellow tip, tisu, reagen, fotometer, parafilm, dan sampel serum. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan bilirubin. Yang pertama, persiapan sampel. Yang kedua, mengatur fotometer. Berikutnya prosedur kerja pemeriksaan bilirubin. Yang pertama, pipet 1000 mikron, reagen 1 bilirubin total, kemudian dimasukkan ke dalam tabung sampel dan belangko. Yang kedua, tambahkan 1 tetes reagen 2 pada tabung sampel. Yang ketiga, homogenkan dan inkubasi selama 5 menit pada suhu ruang. Yang keempat, pipet 100 mikron sampel serum masukkan ke dalam tabung sampel dan belangko. Yang kelima, homogenkan dan inkubasi selama 10 menit pada suhu ruang. Yang keenam, baca hasil menggunakan fotometer. Pengaturan fotometer untuk panjang gelombangnya yaitu 546 nanometer, faktornya 13,0 dan programnya C/F. Nilai normal untuk bilirubin total yaitu kurang dari 1,1 mg per desiliter. B. Pemeriksaan AST atau pemeriksaan SGOT. Yang pertama, jenis pemeriksaan. Pemeriksaan SGOT atau serum glutamik oksalasetik transminasi adalah sebuah tes yang dilakukan untuk memeriksakan kerusakan hati. Pemeriksaan ini juga dapat disebut dengan pemeriksaan AST atau aspartate aminotransferase. Selanjutnya, yang kedua yaitu metode pemeriksaan, yaitu menggunakan metode spektrofotometri. Tujuannya untuk mengetahui kadar AST atau SGOT agar dapat mengetahui kerusakan pada hati. Prinsip pemeriksaan SGOT ini yaitu glutamat oksaloasetat transaminase atau GOT atau aspartat transaminase mengkatalis transfer gugus amino dari L-aspartat kedua oksalglutarat untuk membentuk oksaloasetat dan L-glutamat. Kemudian laktat dehidrogenase atau LDH mengkonversi oksaloasetat menjadi L-malat dengan mengoksidasi NADH menjadi NAD+. Alat dan bahan. Yang pertama, yellow tip dan blue tip, 2 mikropipet 1 sampai 10 mikrolit dan 100 sampai 1000 mikrolit, tabung reaksi 4 sentrifug, 5 sampel serum, 6 reagen substrat GOT, 7 buffer. Prosedur pemeriksaan SGOT. Yang pertama, pipet serum sebanyak 100 mikrolit, bersihkan sisa cairan pada tip menggunakan tisu dan masukkan pada tabung reaksi. Kedua, pipet 1000 mikrolit buffer atau larutan penyangga dan masukkan pada tabung reaksi yang sudah terdapat serum. Kemudian homogenkan. 3. Inkubasi selama 5 menit. Keempat, masukkan belangko atau aqueous pada alat fotometer melalui selang fotometer. Yang kelima, pipet substrat sebanyak 250 mikrolit,
Bersihkan sisa cairan pada tip menggunakan tisu. Kemudian, masukkan pada tabung reaksi sebelumnya dan homogenkan. 6. Baca hasil pada fotometer. Nilai normal. Pada laki-laki, nilai normal ialah 0-50 mikroliter dan pada perempuan 0-35 mikroliter. Selanjutnya, interpretasi hasil pemeriksaan. Yang pertama, enzim SGOT dapat meningkat karena adanya gangguan fungsi hati dan penanda kerusakan sel lainnya. Kedua, peningkatan SGOT lebih dari 20 kali normal, maka hepatitis viral akut, nekrosis hati, atau toksisitas obat atau kimia. Ketiga, peningkatan 3-10 kali normal, maka infeksi mononuklear, hepatitis kronis aktif, sumbatan empedu ekstrahepatik, sindrom Rayem, dan infark miokard. Keempat, peningkatan 1-3 kali normal, maka pankreatitis, perlemakan hati, sirosis Laennec, dan sirosis biliaris.